dipersembahkan oleh Ovaltino mau? Kenyangnya bikin kamu super happy. Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Hashtag tagar kabur aja dulu sangat viral. Maksudnya agar para tenaga kerja Indonesia kabur mencari kerja ke luar negeri. Semakin kontroversi ketika Bapak Wakil Menteri Tenaga Kerja mengatakan kabur aja dulu, bila perlu nggak usah kembali. Menimbulkan pro dan kontra. Tapi bukankah keluar negeri itu mencari pekerjaan, bukankah banyak positifnya? Hotman tahun 88 dikirim ke Australia, bekerja di kantor pengacara terbesar di Australia dengan 700 pengacara. Disitulah aku jadi pengacara internasional. Pulang ke Jakarta, sudah menunggu Mercedes-Benz terbaru. Dan sekarang garasi gua penuh dengan Lamborghini. Itulah hasil dari luar negeri. Jadi kabur aja dulu, tidak selalu bersifat negatif. Ini Hot Room, kabur aja dulu, balik kemudian. Beberapa hari terakhir hashtag atau tagar kabur aja dulu banyak disinggung di media sosial. Ajakan hijrah dari Indonesia ke negeri orang lain bukan tanpa sebab. Tagar ini dinilai merupakan manifestasi dari frustasi yang mendalam atas berbagai permasalahan yang dihadapi. Tren kabur aja dulu semakin ramai di media sosial dan banyak digunakan oleh generasi muda Indonesia saat ini. Tagar ini mencerminkan keresahan masyarakat, khususnya anak muda terhadap situasi dalam negeri, mulai dari sulitnya mencari pekerjaan, biaya hidup yang terus naik, hingga masalah ekonomi dan sosial yang semakin tidak pasti. Karena hal ini banyak yang melihat kabur aja dulu sebagai ajakan untuk mencari peluang di tempat lain yang dianggap lebih baik. Apakah tagar kabur aja dulu mampu membawa perubahan sosial yang diharapkan? Apakah kabur aja dulu juga merupakan wujud resistensi pada pemerintah? Kabur aja dulu itu adalah ekspresi lain dari cari kesempatan yang lebih bagus. Bekerja dan bekerja. Tapi bagaimana kamu bekerja dan bekerja kalau tubuh kamu tidak segar, saraf kamu tidak segar? Seperti Hotman, saya memelihara kesegaran tubuh dan saraf dengan kopi luwak hitam premium yang menemani saya dari pagi sampai malam. Aman di lambung. Mantap. Bapak Menteri Wakil Tenaga Kerja, apa maksud Bapak dengan perkataan ya kabur aja dulu, bila perlu nggak usah balik deh? Apa itu bentuk dari frustasi atau apa? Tadi gini, pertanyaan itu penting ya. Saya juga memberi penjelasan soal kabur aja dulu. Itu sebenarnya pertanyaan yang dilontarkan oleh yang saya tidak tahu dia wartawan atau bukan. Ya. Dan akhirnya itu dikutip oleh kawan-kawan Kompas. Dan saya juga menyampaikan ke kawan Kompas bahwa saya tidak pernah wawancara dengan Kompas. Ya. Itu saya sampaikan. Kenapa itu jadi bahan kutipan? Biasanya kalau wartawan itu ketika ingin bertanya kan dia mengenalkan identitas ya. Pak, saya wawancara dari Kompas atau dari apa gitu ya. Nah itu tidak ada. Tapi saya tetap harus berani menyampaikan argumentasi yang rasional juga bahwa kabur aja dulu itu sebetulnya kan ini kebetulan kawan-kawan saya juga yang menggagas kabur aja dulu itu dari 2014 itu. Mas Ainun Najib juga menyampaikan dulu itu untuk memotivasi kawan-kawan untuk yuk kita keluar, kita cari kerja, kemudian kita sekolah, kemudian kita banyak hal yang positif yang dilakukan. Nanti kemudian setelah itu kita pulang ke Indonesia. Nah hari ini dengan proses yang berjalan hari ini banyak mafia-mafia tenaga kerja. Yang kita khawatirkan ketika kawan-kawan mencari kerja di luar tanpa skill, tanpa kompetensi yang bagus, ya akhirnya apa? Model kayak di Kamboja. Jadi operator judi online. Kemudian jadi scamming, belum lagi jadi bandar. Tapi yang ditanya orang, kalimat Bapak yang menyatakan bila perlu nggak usah kembali deh. Sana. Itu kan enggak. Itu jangan konotasikan begitu, karena tidak ada tekstur tubuh. Ini masih saya masih punya videonya. Saya ada videonya lengkap sekali gitu. Dari dia bertanya sampai saya menjawabnya ada gitu. Ini ada dokumentasinya lewat visual bahkan. Jadi menurut saya tetap kita sebagai negara
ayo dong warga negaranya membangun narasi-narasi yang basisnya optimisme, bukan pesimisme begini. Boleh tahu nggak berapa Gitu loh. sekarang jumlah tenaga kerja yang menganggur? Menganggur itu 7,47 juta. Yang menganggur? Menganggur. Miskin ekstrim itu 24 juta. 24 juta apa? Miskin ekstrim. Oke, miskin ekstrim 24 juta. Nah, itu data. Ya. Gitu. Nah, pemerintah hari ini sedang mengupayakan bagaimana problem ketenaga kerjaan ini ditambah lagi ada ancaman-ancaman PHK. Kita membuat sebuah kajian-kajian, bahkan akan banyak yang akan kita lakukan terkait misalnya bagaimana mencari solusi mendapatkan resepan tenaga kerja. Ya. Kita kerjasama dengan kementerian lembaga yang lain. Ya. Kita cari rumus-rumusannya agar apa? Kita bisa menekan angka selain angka kemiskinan, angka pengangguran. Tahu nggak mereka-mereka yang maaf ya, yang cuman mudah sekali membuat hashtag ini gitu loh. Jadi sekali lagi bahwa semua kementerian di Kabinet Merah Putih sedang bekerja dan berupaya semaksimal mungkin. Kenapa nggak pemerintah langsung bikin kerjasama dengan negara yang memang makmur seperti Swiss, Norwegia, di mana semua memang di sana karyawan benar-benar makmur gitu loh. Itu kita lakukan di Eropa. Oke. Di Eropa, di Jepang ini menarik. Ya. Kebutuhan tenaga kerja itu tinggi sekali. Ya. Dan kita buka dan kita support, dan Presiden bilang tolong dibuka, jangan ada hambatan-hambatan terkait regulasi dan sebagainya. Ya. Pokoknya pakai standar yang berangkat itu harus prosedural, misalnya paspor, skill dan sebagainya, bahasa. Ya. Artinya ketika kita menempatkan kawan-kawan tenaga kerja ke luar negeri yang memiliki skill yang pas yang dibutuhkan. Pertama itu dokumentasi juga penting. Jangan sampai nanti ketika ada problem susah, kemudian bikin video minta tolong Pak, tolong kami susah, jangan begitu dong. Jadi kabur aja itu bisa dalam arti positif. Pergilah bisa. ke negara lain. Gini, ya, gini. Sejarah bangsa ini tidak pernah lahir dari sebuah pesimisme. Oke. Bangsa ini, republik ini lahir dari semangat anak muda. Ya. Tiba-tiba ada hashtag 2 juta tenaga kerja Indonesia itu ada di luar negeri. Ya. Gak ada satupun bilang apa, kabur aja dulu. Nggak ada. Mereka semangat untuk berjuang untuk keluarganya. Apalagi Bang Otan orang Batak. Ya. Orang Batak haram hukumnya ketika merantau balik miskin. Nggak ada. Benar. Nah kita orang Indonesia juga begitu. Pergi ke luar negeri, haram hukumnya ketika pulang miskin. Jangan. Ya. Kalau perlu bawa adiknya, bawa tetangganya, bawa saudaranya. Itu yang saya maksud. Jadi ada semangat untuk berjuang. Jadi maksud Bapak itu justru untuk memberikan semangat. Loh iya dong. Bukan malah mengejek gitu loh. Nggak usah kembali deh gitu loh. Nggak usah balik, bukan pengertian kayak begitu. Iya. Jangan balik, dia bilang harus punya mental fight dong. Iya. Gini, kalau itu kritik, ya kritik di Republik ini jangan keluar dari gelanggang. Iya. Biar dianggap apa? Nggak menjadi seorang pecundang. Ya. Gitu kan banyak argumen itu kan kritikan apanya? Bentuk pesimis. Sama halnya orang menyampaikan bahwa Indonesia gelap. Saya tanya Republik ini, Indonesia gelap nggak? Terang Pak. Jadi Oke. aduh udahlah, Ibu hal Irma yang gimana? pesimis itu udah. Ibu Irma hentikan gimana? lah. Apa pendapat Anda terhadap kabur aja deh? Setuju nggak? Ya, warga negara Republik Indonesia Ya. itu punya 2 hak, Ya. ya kan? Hak dan kewajiban sebagai Ya. warga negara. Itu yang pertama. Ya. Dan yang kedua, kalau mereka mau kabur, mau cari hidup yang lebih layak misalnya di luar negeri, so what? Nggak ada masalah. Nggak. Harusnya nggak perlu dibilang, Persoalin. nggak perlu dipersoalkan sampai bilang di mana nasionalismenya, nggak perlu. Ya. Gitu ya. Kemudian juga saya tegur, terus terang adik saya ini saya tegur kemarin. Apa itu? Kenapa? Saya bilang, Anda sudah menjadi wakil menteri. Jadi kalau bicara juga mesti hati-hati. Ya. Karena sebanyak orang yang suka, sebanyak itu juga orang yang nggak suka. Benar. Pasti akan digoreng-goreng. Termasuk saya ada pemilik uranium 1000 tahun. Jadi itu saya sampaikan Bang. Gitu. Ya. Jadi menurut saya ditanggapi secara bijak saja. Ya. Ya kalau mau keluar kita fasilitasi. Jadi Ibu setuju justru harus dikampanyekan ini merantau ke luar negeri? Enggak, saya nggak mengkampanyekan. Tapi artinya itu hak Ya. setiap manusia Indonesia mau kemanapun dia itu dijamin. Tapi kan bagus kalau tenaga kerja kita disadukan ke luar negeri. Kalau dia punya kapasitas, Ya. kalau dia punya skill, Ya. kalau juga di negara penempatannya sudah ada pekerjaan, Ya. kan itu. Kalau berangkat ke luar negeri seperti yang kejadian di Inggris, Ya. 9 bulan ya mereka luntang-lantung di Inggris, pada akhirnya
yang membantu memulangkan pemerintah. Ya. Dan ada juga yang pergi secara ilegal ke luar negeri, nggak lapor sama pemerintah. Ya. Tapi begitu ada masalah, teriak-teriak. Nah, Tapi itu kalimat menjadi tetap kabur aja dulu sebentar, ini sebentar. kenapa itu Atubu? Tapi itu tetap harus menjadi kewajiban pemerintah Ya. untuk melindungi. Ya. Mau dia ilegal, mau dia legal, kalau terjadi masalah di luar negeri, pemerintah wajib. Oke, menjadi pertanyaan, kenapa tiba-tiba sekarang jadi viral itu kabur aja dulu? Kenapa itu? Apa Ya, itu bentuk hari ini kan kita frustasi tahu. terhadap Prabowo atau apa? Nggak juga sih ya, kalau menurut saya hari ini antara yang suka dan yang tidak suka kepada pemerintah Ya. itu kan beradu argumen. Ya. Yang nggak suka melemparkan isu-isu yang tidak konstruktif kepada Ya. pemerintah, sementara yang suka memberikan supporting Jadi kepada ada aspek pemerintah. politisnya di sini. Pasti. Ya. Pasti. Jadi menurut saya kawan-kawan anak-anak muda kita yang mau berangkat ke luar negeri, saya hanya menyarankan satu. Ya. Pergilah secara legal, Ya. siapkan visa kerjanya, Ya. harus tahu di negara penempatan itu ada nggak lapangan pekerjaannya. Ya. Kalau nggak ada, ya jangan keluar negeri lah. Karena itu nanti Benar. akan merepotkan diri sendiri dan merepotkan pemerintah. Terima kasih Ibu Irma Suryani, anggota DPR kita. Hotman adalah contoh yang berhasil ke luar negeri. Satu lagi adalah putriku, ya, Boru Batak yang berangkat ke London dan sekarang lolos jadi pengacara di London, punya izin praktek di London. Boru Hutapea, ketemu lagi. Dipersembahkan oleh Ovaltino mau? Kenyangnya bikin kamu super happy. Dipersembahkan oleh Ovaltino mau? Kenyangnya bikin kamu super happy. Ketemu lagi di Hot Room, Bapak Yuda Nugraha, Direktur Pelindungan WNI dan BHI. Apakah memang ada peningkatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri dan ke negara mana? Jadi berdasarkan data KP2MD, Kementerian Ya. Pelindungan Pekerja Migran, tahun 2024 ada 279.000 warga negara kita yang ditempatkan di luar negeri. Itu baru berangkat 2024? Ya, jadi, Sebelumnya berapa juta? jadi selalu meningkat, kami mencatatkan selalu. Jadi sebetulnya kita bisa melihat fenomena tagar kabur aja dulu dalam konteks migrasi. Ya. Data UN Migration Report tahun 2024 memang mencatatkan bahwa angka migrasi global itu selalu meningkat. Sangat Meningkat. meningkat. Total terakhir ada 280 juta warga dunia yang melakukan migrasi. Oke. Dan itu pun terjadi di Indonesia yang kami Ya. catatkan memang selalu meningkat. Khusus Indonesia, banyakan ke negara mana? Di Malaysia Malaysia, dan Timur Tengah, Timur Hong Kong, Tengah? Taiwan. Kenapa? Itu Hong Kong dan Taiwan. Hong Kong dan Taiwan. Gak ada ke Eropa kayak ke Norwegia, ke Swiss, nggak ada. Ada, Di sana kan namun gaji tinggi tidak banget. banyak. Ada, namun jumlahnya memang terbatas. Jadi saat ini pola migrasi kita yang paling banyak itu adalah pola migrasi pekerja migran kita untuk sektor domestik. Sektor? Domestik. Sebagai penata laksana rumah tangga. Ya. Nah, tentu kita ingin meningkatkan yang lebih skill. Dari sekian banyak itu berapa ribu yang di Kamboja jadi judi online? Nah, menarik ini, Bang. Jadi berdasarkan data lapor diri KBRI Phnom Penh ada 17.000 17.000 warga negara kita yang aktif lapor diri. di Kamboja. Ya, di Kamboja. 17.000. 17. Namun yang menarik adalah berdasarkan data imigrasi Kamboja yang memiliki izin tinggal sampai 89.000. Oke. Jadi ada diskrepensi yang sangat luas. Pertanyaannya adalah kenapa mereka tidak lapor diri? Memang yang diduga mereka mayoritas bekerja di sektor judi online Ya. dan juga online scam. Nah Ya. ini yang kemudian yang menjadi himbauan bagi kami adalah satu, ya silahkan warga negara kita ingin berangkat bekerja ke luar negeri. Tadi Bu Irma sampaikan itu adalah hak konstitusi. Apakah memang judi online itu kan cuma 1-2 yang kena siksa? Sebagian besar sepertinya makmur ya? Banyak yang kena Banyak siksa. yang kalau judi online ya mayoritas ya tidak ada masalah. Ya, mayoritas tidak ada masalah. Namun kami sampaikan Ya. bahwa berdasarkan Undang-Undang 18 tahun 2017 ada pasal di situ menempatkan bahwa kita tidak menempatkan pekerja migran kita di sektor-sektor yang dilarang oleh undang-undang.
Walaupun judi online di sana legal, namun itu kan dilarang di Indonesia. Dan kami pastikan semua yang berangkat ke Kamboja untuk kerja judi online itu berangkat tidak sesuai prosedur. Tidak sesuai prosedur. Oke, kita loncat dulu, katanya audio Bapak mati katanya sambil diperbaiki. Pak Ahmad Nur Hidayat. Iya bang. Kenapa tiba-tiba hashtag kabur aja dulu tiba-tiba menjadi viral? Apa penyebabnya? Saya kira ini adalah satu bukti masyarakat sedang gelisah ya terhadap Masyarakat sedang? gelisah terhadap kehidupan ekonomi dan sosialnya. Ya. Kalau Bang Noel tadi bilang sebenarnya sudah ada. Kemudian kenapa ini muncul lagi? Kalau kita lihat dari trajektorinya kan ini berawal bisa dikatakan juga dari isu efisiensi. Ada pemotongan yang kemudian pelayanan publik yang akan terganggu. Ya. Ada ancaman UKT naik misalkan. Lalu kalau kita lihat sekarang yang menggaungkan itu ya Bang Noel, itu adalah generasi muda, generasi Z. Nggak, apa kaitannya ke mereka gitu loh? Ya itu dia, berarti ini mencerminkan mereka pesimistik terhadap masa depan Indonesia. Pesimistik. Oke. Dan pesimistik ini harus ditangkap sebagai bahan introspeksi diri. Ya. Tapi yang saya bingung Bang Hotman, narasi-narasinya pemerintah itu kayak narasinya Bang Noel tadi. Apa itu? Nggak usah pulang, nggak usah balik Seolah-olah? ya. Nggak usah diusir. Ya, Yang kedua, tidak patriotisme. Kumpul lagi lu pergi, udah deh. Iya. Biar gua nggak usah repot gitu loh. Tidak patriotisme ya. Kemudian Menteri Tenaga Kerja juga mengatakan ini tantangan buat pemerintah. Ya. Menurut saya ini bukan tantangan. Ya. Ini kegagalan Dari siapa? dari pihak-pihak yang tidak bisa menjaga SDM Indonesia terbaik untuk tidak keluar negeri. Ya. Dan ini menurut saya harus jadi bahan evaluasi. Sebelum itu saya ingin katakan begini tentang nasionalisme dan patriotisme. Patriotisme atau nasionalisme itu tidak tergantung kepada keadaan fisik. Ya. Mau fisiknya di luar negeri, mau dimanapun, jangan dikira mereka tidak punya patriot dan nasionalisme. Ya. Jadi kalau ada pejabat negara bicara tidak punya patriotisme yang pergi keluar, salah kaprah. Ya. Yang kedua, tadi katakan Bu Irma, bahwa orang keluar negeri itu adalah hak. Bahwa orang yang keluar negeri itu untuk bekerja, memperbaiki nafkahnya, juga merupakan bagian dari patriotisme. Kenapa? Mereka ngirim remitensi kok. Dan Ya. ini diakui 11,4 miliar cadangan devisa kita berasal dari mereka yang bekerja dari luar. Jadi patriotismenya luar biasa mereka. Keluarganya jadi terhidupin ya. Iya, dan kita terbantu sebagai negara. Ya. Karena cadangan devisa itu bermanfaat buat memperkuat Ya. nilai tukar. Nah, yang saya sesalkan adalah tidak ada narasi. Ya, misalkan Bang Noel tadi juga sampaikan. Kenapa kemudian kita tidak melarang dalam arti menjaga mereka ini supaya mereka tetap bekerja dalam negeri saja? Bukankah di dalam negeri ini juga banyak lapangan pekerjaan? Orang beliau katakan 7 juta pengangguran, bagaimana ada lapangan pekerjaan? Itu kan persoalan PR besar dari Kementerian Tenaga Kerja setidaknya, bahwa kenapa banyak pengangguran berarti lapangan pekerja tidak tersedia. Nah, apa salahnya bekerja di luar negeri? Coba jawab dulu. Apa salah? Begini, brain drain dalam konsep hilangnya orang-orang pintar karena keluar negeri merugikan bangsa di jangka panjang. Ya. Memang kesannya di jangka pendek ya tadi Bang Noel udah diarahkan. Tapi kita sebagai bangsa di jangka panjang kehilangan orang-orang terbaik yang harusnya mereka bisa memberikan. Tapi daripada nganggur di sini? Iya, yang maksud saya begini, yang harusnya dilakukan oleh pemerintah adalah bagaimana brain drain-nya itu dibuat satu strategi. Jadi jangan dibiarkan orang kayak random, tergantung orang. Anda belum jawab, kenapa kabur aja dulu tiba-tiba jadi trendy? Kenapa? Ya, kondisi ekonomi kita bisa dikatakan tidak baik-baik saja. Tidak baik-baik saja. Generasi Z misalkan, yang kemarin digadang-gadang dengan startup sebelum COVID, bahkan saat COVID, mereka di-encourage. Tapi startup kita pada rontok sekarang. Angel investor itu lari. Bukalapak yang didirikan oleh anak muda, sekarang mana? Bubar. Artinya anak muda ini worried dengan kehidupan mereka. Yang kemarin digadang-gadang kok kemudian dibiarkan sendirian. Jadi karena ada keprihatinan. Yes. Yang kedua, kita harus juga ingat bahwa anak muda itu sekarang kan mereka fresh graduate, harus berkompetisi. Masa pensiun ya, saya nggak tahu menterinya Bang Noel apa enggak, yang memperpanjang. Anak muda waiting listnya makin panjang. Yang berikutnya adalah anak muda itu tidak, ketika dia ingin berusaha, UMKM misalkan, sektoril, bisakah dapat pembiayaan dari pemerintah? Mereka datang ke bank, ditanya, Anda punya pengalaman nggak? Nggak ada. Oke, Pak Hendri. Emang kerja ke luar negeri itu bukannya bagus? Seperti Hotman, gue jadi kaya raya nih. Ya saya juga pernah kerja di luar negeri. Minimal saya kerja di perusahaan asing lah. Dan itu memang menyenangkan. Jadi Bang, saya mau balik dulu ya. Ini tuh jadi heboh karena ada kata kabur.
Kabur aja dulu. Yang kabur ini dikonotasikan negatif. Ya. Kalau misalnya itu diganti, misalnya cari kerja aja dulu, atau cari pengalaman dulu, atau belajar aja dulu, mungkin nggak akan seheboh ini. Itu tidak viral pasti. Iya, tapi kata-kata kabur aja dulu ini kan langsung konotasinya negatif. Menurut Anda kenapa? Ya lihat aja Bang, di Indonesia anak TK marching band jadi palak. Mau gimana, anak-anak muda itu kan takut Bang. Iya. Setiap kali kita nonton media sosial ada yang ketok-ketok kaca mobil suruh minggir. Kehidupan macam apa yang ada di situ? Ya. Dan anak-anak muda ini pastinya kan ingin kehidupannya lebih baik. Ya. Lihat Bang Hotman, lihat Bang Noel, lihat Pak Yuda, lihat Mbak Irma. Semuanya kan keren-keren mentereng. Ini gimana cara dapatnya? Sementara saya hari ini lihat anak TK aja dipalak. Apa syarat kerja di sini juga menyebalkan gitu? Gini Kondisi loh, Bang. kerja di sini. Coba kan Abang, kalau saya pernah ngelamar kerja, saya nggak tahu Abang ya. Pengalaman yang ditanya pertama kali itu kan pengalaman kerjanya apa? Ya. Terus kemudian bisanya apa dan lain-lain. Nah, jadi maksud saya, kalau saya Bang mendirikan lembaga survei kedai kopi, itu memang saya khususkan itu kalau ada anak Unpad ngelamar langsung masuk tuh, nggak usah pakai di interview tuh. Karena saya pengen juga adik-adik kelas saya ini bisa punya kerja gitu. Ya. Nah, tapi balik lagi ke tadi, kabur aja dulu itu kenapa jadi negatif? Karena ada kata kaburnya kan. Ya. Kemudian kalau orang kabur itu pasti kan lari dari masalah tuh. Lari dari masalah. Jadi masalah kesannya apa? Masalah apa? Ya masalah kehidupan lah. Ya. Kehidupan mereka itu. Ya. Gitu. Kayak yang tadi itu loh Bang, saya bilang. Ini kan kalau kita lihat media sosial makin hari itu makin ngeri aja Bang. Ya. Hidup di Indonesia itu. Ada yang apa namanya kelitih-kelitih. Ada yang begal-begal. Ada yang palak-palak. Setiap hari disuguhin begituan. Stres juga Bang anak-anak muda itu. Jadi bukannya malah bagus dengan adanya perjaduan ke luar negeri, makanya malah Bapak nggak mendukung. Saya sih mendukung-dukung aja. Ya. Hanya menurut saya begini, catatan ya. Yang pertama database-nya harus diperkuat. Ya. Kan itu banyak sekali orang-orang pinter yang memang diincer sama luar negeri untuk bekerja di sana. Ya. Misalnya pemenang Olimpiade Matematika Fisika kita aja direkrut Singapura banyak banget tuh. Jadi kalau menurut saya database-nya harus kuat sehingga ketahuan siapa yang pintar yang nanti bisa balik ke Menurut Indonesia. Anda Kementerian Tenaga Kerja udah berbuat nggak? Yang mana tuh wamennya? Ada beliau di sini. Tuh lihat tuan, ada rakyat ngomong aja dia nunduk-nunduk. Gimana mau bekerja buat rakyat? Jadi itu menurut saya itu jadi catatan penting Bang. Nah menurut saya Kementerian Tenaga Kerja yang wamennya Bang Noel ini sudah ada pekerjaan lah. Tapi menurut saya perlu ada database yang diperkuat. Kalau blue collar, kalau dia punya kerjaan di luar negeri, ya nggak apa-apa. Biar balik lagi tuh dapat nilai gitu. Saya juga boleh Bang. Dia mah orang kita lagi ngomong semprot minyak wangi. Gimana kita nggak mau kabur aja dulu? Jadi Bang, sebelum permasalahan-permasalahan ini, kemudian optimisme ini didapatkan dari anak-anak muda, menurut saya wajar. Jadi kesimpulannya, kata kabur aja itu karena didorong oleh permasalahan semakin banyak gitu? Ya karena mereka melihat kelihatannya enak ya kerja di luar negeri gitu. Kelihatannya enak ya di hire luar negeri dan yang paling penting kelihatannya kalau kerja di luar negeri itu enaknya dibayarnya pakai dolar gitu. Sementara di Indonesia kan UMR di Jakarta ya 5,3. Dulu tahun 88 saya bawa saudara saya yang kerja ilegal ke Australia. Tiap pagi dia membersihkan sampah, malam juga di kantor yang sama, dia bisa kirim 2 juta ke keluarganya di samping uang makan dia di Sydney. Hanya membersihkan kantor aja, pagi sama malam. Dia bisa kirim 2 juta. Nggak dipalak kan di sana kan? Nggak dipalak. Oke, kita istirahat dulu sampai ketemu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Ovaltino mau? Kenyangnya bikin kamu super happy. Dipersembahkan oleh Ovaltino mau? Kenyangnya bikin kamu super happy. Contohlah Hotman Paris yang selalu minum kopi luwak hitam premium membuat saya tidak amnesia walaupun KTP saya umurnya sudah sangat parah. Tapi tetap penampilannya kayak umur 30 ya. Kopi luwak hitam premium. Bapak Menteri Wakil Tenaga Kerja, beliau mengatakan bahwa kabur aja itu karena sudah semakin masalah di Indonesia. Berarti ini
Bapak yang harus jawab masalah. Benar nggak itu? Lah kalau soal masalah, jangankan di Republik ini. Saya yakin di rumah juga pasti ada masalah tuh. Nggak dibandingkan dulu apakah keadaan kita makin memprihatinkan, tenaga kerja dan sebagainya? Soal ukuran memprihatinkan tidak memprihatinkan, emang kondisi global sekarang bagus, baik-baik saja? Tidak tuh. Oke. Artinya jangan ngukur dari sudut pandang dia yang ada di sini dengan seakan-akan bahwa gaji di luar itu besar tanpa melihat bahwa di sana tuh ada pajak, potongan pajak. Ya. Lantas proses bayar yang lain-lainnya dan sebagainya. Ujung-ujungnya jadi kecil kok yang didapat. Gitu loh. Jadi orang kan tergiur dengan gaji besar, iming-iming gaji besar. Belum risikonya tinggi nanti, nggak tahu dapat calo yang nggak bener. Gitu loh. Nah jadi kalau ditanya apakah kondisi Indonesia keadaan baik-baik saja? Jangankan Indonesia, hampir seluruh dunia juga kondisi tidak baik-baik saja. Nah itu menurut saya penting tuh Bang. Gimana? Dijelaskan Bang Noel sebagai Bang atau Pak Wamen, Wamen. manggil Pak atau Bang. Pak Wamen, mohon maaf Pak Wamen. dong. Saya izin bicara Pak Wamen. Jadi Pak Wamen tolong dijelaskan ke rakyat resikonya kalau keluar negeri tiba-tiba. Kan kabur itu kan tiba-tiba Bang. Betul. Nah itu apa aja resikonya? Ketemu calo, nggak bisa makan apa ini itu saya tolong coba- dijelaskan ke Pak Wamen. Nah pertama gini, resiko yang menjadi pertanyaan Bung Hensat tadi itu pertama kalau mendapatkan tempat pekerjaan yang bagus, dia akan sejahtera dan hidup baik. Kalau dia mendapatkan calo, dia akan diperdagangkan menjadi apa? Operator judi online, scamming, kemudian belum lagi maaf ya organ-organ tubuhnya diambil dijual, ginjal khususnya, gitu. Belum lagi jadi bandar narkoba, ya kan banyak. Nah kita sebagai negara hadir untuk tetap sama-sama berjuang. Ayo apa persoalan? Hari ini kan pemerintahan Prabowo Gibran ini sangat peduli dan care terhadap persoalan-persoalan rakyat. Contoh sederhana, saya hari ini coba melawan yang namanya apa? Kejahatan calo tenaga kerja di kawasan-kawasan industri. Kita lawan tuh calo-calo itu. Kasihan para pencari kerja, mereka mau cari kerja harus bayar. Lewat misalnya calo-calo itu lewat ormas-ormas, lewat LSM. Nah, itu yang kita lawan. Dan hari ini kita lagi coba bekerja sama dengan aparat penegak hukum, khususnya kepolisian dan kejaksaan. Dan mereka welcome semua. Ayo, karena ini kita mau ke depannya menyusun bangsa ini lebih baik. Dengan apa? Narasi-narasi yang selalu disampaikan oleh Presiden Prabowo. Bangsa ini, rakyat ini harus bisa tidur nyenyak. Bahkan berkali-kali disampaikan, sebelum saya meninggal, saya mau lihat bangsa ini Bang Noel hidup mesti sejahtera. meyakinkan dong rakyat Indonesia bahwa di Indonesia aja, we have everything. Jangan kabur-kabur. Gimana coba meyakinkan? Gini, negara ini memang punya hak untuk mengatur warga negaranya, tapi setiap warga negara juga punya hak. Dia mau pergi kemana, mau tinggal kemana, mau kabur kemana, ya punya hak. Tapi satu yang harus diketahui, semua terkait tindakan-tindakan mereka harus diketahui oleh negara. Begitu kan Pak? Jadi nggak bisa pergi semau-maunya aja. Kabur aja dulu bukan karena kegagalan pemerintah sekarang. Nggak ada. Nggak ada Pemerintah kaitan. sedang berupaya semaksimal nggak ada mungkin kaitan bekerja katanya untuk Pak rakyatnya. Amanul. Enggak, pasti ada kaitannya lah, masa nggak ada kaitannya? Kaitannya apa? Kalau ada semua di sini terjamin, nyaman, nggak ada palak-palak segala macam, mereka nggak pergi loh. Emang sejak kapan di Indonesia terjamin sejak pemerintahan Soeharto sampai sekarang? Emang ada? Nggak ada. You terlalu idealis kamu Bukan terlalu idealis, saya hanya bercerita. Ini mungkin mereka itu kabur dulu karena cari selamat kan. Gimana Bang? Ibu Irma? Memang apa memang zaman presiden mana yang semuanya serba indah? Kalau palak memalak tuh saya kira dari zaman Belanda juga. Orde Baru ya, dari zaman Belanda sudah ada itu palak memalak. Terus tadi Henset bilang soal anak SD yang dipalak itu kan yang anak TK itu kan juga orang mabok ya, jadi nggak bisa juga jadi ukuran. Artinya bukan jadi ukuran ya? Tidak bisa jadi ukuran. Emang tuh orang Jadi yang menjadi ukuran apa? Kenapa ada hashtag ini? Ya menurut saya ini kan situasi politik. Ada strategi desain politik pasti, nggak mungkin nggak. Maksudnya musuh Prabowo? Saya nggak mau bilang itu, tapi pasti ada desain politik. Ya. Kenapa tagarnya bicaranya kabur aja? Tadi kan Henset bilang, kenapa tidak? Yuk kita kerja ke luar negeri, misalnya seperti itu. Itu kan tadi sudah di Henset sudah nyampein itu. Nah kalau bicara soal apakah Indonesia ini baik-baik saja atau tidak baik-baik saja, kita bisa lihat dari rakyatnya ya, rakyat. Kalau saya Menurut Anda gimana? Di dapil saya, semua tenang-tenang saja. Rakyat tenang-tenang saja. Mungkin di Jakarta ya, di Jakarta atau di kota-kota besar ya yang
menengah atas ini mungkin ada, menurut saya ini pasti ada side effect dari pengurangan anggaran yang dilakukan pemerintah. Ya. Karena banyak sekali side effect yang terjadi. Supplier, saya akan sampaikan kehilangan pendapatan. Kehilangan pendapatan, kemudian hotel-hotel juga kehilangan banyak kesempatan. Kemudian belum lagi mafia anggaran juga kehilangan kesempatan. Sangat banyak side effect-nya. Nah, ini yang perlu dipikirkan oleh pemerintah Prabowo Gibran, ya kan, harus juga secara bijak melihat. Jadi menurut Anda hashtag kabur aja itu masih dalam koridornya yang wajar? Masih wajar. Masih wajar? Masih wajar. Nggak ada masalah menurut saya dan nggak usah ditanggapi secara serius. Begitu ya? Iya. Pak Yuda? Bang. Pak Yuda? Ya. Ada yang serius nggak? Jadi singkat sebelum kita break. Sore tadi kami juga habis diskusi dengan Pak Ismail Fahmi ya, pendiri Don & Prit. Tagar kabur aja dulu itu bukan baru tercipta sekarang. Sudah ada 2023. Ya. Oke. Jadi bukan fenomena yang baru. Namun yang penting adalah yang ingin kami tekankan, hak setiap warga negara untuk bekerja ke luar negeri, niatnya kan untuk meningkatkan kesejahteraan. Pastikan migrasi itu dengan cara yang aman dan prosedural. Disitulah peranan pemerintah. Ya. Oke, kita istirahat dulu. Ketemu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Ovaltino mau? Kenyangnya bikin kamu super happy. Dipersembahkan oleh Ovaltino mau? Kenyangnya bikin kamu super happy. Oke. Ketemu lagi di Hot Room. Bapak Wakil Menteri Tenaga Kerja. Jadi Bapak mendukung tetap kabur aja ke luar negeri. Artinya pencari pekerjaan ke luar negeri. Oh, kalau itu boleh dong. Orang nggak gini, tidak ada satupun negara membatasi warga negara ke luar negeri. Gitu. Kedua, tidak juga kita membatasi hak-hak mereka untuk tinggal lama di sana. Mau kabur, mau apa. Tapi boleh balik lagi kan, Pak? Balik lagi boleh dong. Boleh dong. Boleh. Itu Tapi kan penting tadi tuh, jangan sampai hal-hal yang sifatnya administratif, yang prosedur tadi disampaikan dari Menlu ini dihilangkan agar supaya kenapa? Kita tahu dia di mana posisinya. Jangan sampai hal-hal itu hilang, akhirnya kita negara yang disalahkan. Seakan-akan abai terhadap warga negaranya. Contoh kasus kemarin, maaf, kawan-kawan yang di laut itu yang ditembak itu ya. Kasihan kan? Negara yang paling berbahaya jangan pergi ke sana kerja, negara apa? Nggak ada, kita nggak pernah ngelarang. Kita nggak pernah ngelarang. Kamboja? Kenapa? Negara yang paling bahaya untuk tenaga kerja Indonesia karena bisa jadi TPPO. Nah, iya pertama pasti Kamboja. Karena gini, Kamboja kan melegalkan namanya judi. Di sisi lain kita paham bahwa negara kita adalah negara muslim terbesar. Masa kita ngasih ruang buat ke sana, minimal kita sudah ingatkan, jangan, di sana judi ilegal. Kedua, kita tidak membiarkan atau melegitimasi hal-hal itu untuk ke sana. Masa kita nggak ada pelatihan di Indonesia, pelatihan tenaga kerja untuk operator judi, udah nggak ada tuh. Karena memang di kita tuh ilegal. Tapi kan negara itu legal gimana? Jadi intinya Menteri pun sama Wakil Menteri pun mendukung adanya migrasi ke luar negeri untuk bekerja. Silakan. Bahkan gini, bahkan hari ini ada 1 juta kebutuhan tenaga kerja magang khususnya di Jepang. 1 juta? Kita buka. Wah, 1 juta. Gimana nih Ibu Irma? Gimana cara mengatasinya ini? 7 juta pengangguran. Itu bisa-bisa lebih dari 7 juta kali ya. Sebenarnya kan kita bisa lihat ya, UMKM kita juga sudah mulai naik. Kemudian itu yang namanya pengemudi ojol itu juga menurunkan tingkat pengangguran loh. Nah, MBG ini makan bergizi gratis ini satu dapur itu ada 47 orang yang akan bekerja dan banyak lapangan pekerjaan nantinya akan tercipta. Nah, belum lagi ya seperti yang saya bilang tadi, proyek-proyek nasional yang harus digagas oleh pemerintah itu juga harus bisa menjadi lapangan pekerjaan bagi bangsa ini. Maka kemudian yang harus kita lakukan adalah yuk kita sama-sama ya kan support pemerintah sekaligus mengkritisi pemerintah secara konstruktif gitu. Jangan
baru kerja 100 hari, ini pasti nggak berhasil. Waktu ya nggak bisa dulu nggak gini nggak bisa pendapat begitu juga gitu. Ya nggak bisa begitu juga Bang. Ya kan kayak Abang lah contohnya. Ya kan Abang bilang tadi orang punya gunung uranium gitu. Ya nggak usah ngawang-ngawang lah ya. Kita lihat standar hidup kita seperti apa. Kemudian pemerintah, sekali lagi saya sampaikan di sini bahwa mau dia berangkat ilegal maupun dia berangkat tidak legal, semuanya harus menjadi tanggung jawab pemerintah. Ya. Ketika wajib melindungi warganya. Dibutuhkan. Ya. Oke, Pak Yuda Nugraha, gimana cara melindungi warga di luar negeri? Jadi apa sudah dilakukan atau memang cuek? Betul. Jadi sesuai undang-undang, tugas negara adalah memberikan pelindungan kepada setiap warga negara Indonesia. Itu terjadi nggak? Terjadi. Ya. Jadi tahun lalu kita menangani 67.000 kasus WNI kita bermasalah dan mayoritas itu adalah WNI kita yang undocumented. Kita lindungi. Termasuk tadi yang kasus penembakan 5 warga negara kita yang ada di Malaysia. Namun yang paling penting adalah we have to address the root causes-nya. Pola migrasi warga negara kita ke luar negeri itu masih tidak aman. Banyak yang lewat calo, banyak yang lewat jalur ilegal, yang kemudian akhirnya niatnya ingin meningkatkan kesejahteraan, justru malah akhirnya musibah yang didapat. Itu yang ingin kami himbau bahwa hak setiap warga negara, monggo silakan, tapi lakukan dengan cara yang aman. Pahami modus-modus TPPO. Pahami modus-modus TPPO. Satu lagi Bang, satu aja. Saya kepingin Noel ini ya berikut Menteri PMI tutup tuh lubang-lubang tikus tempat keluar PMI ilegal. Yang juga dibackingi oleh oknum-oknum tuh. Tutup. Kalau itu nggak ditutup, ya tetap aja itu yang ilegal. Apa mungkin? Keluar. Apa bisa? Apa bisa ditutup orang kadang-kadang berangkat 2-3 orang? Berangkat. Kenapa nggak bisa? Kalau punya komitmen kerja untuk rakyat semuanya pasti bisa Bang. Satu lagi Bang, menarik nih. Kami ikuti diskusi di tagar tersebut ya. Dan kami melihat ada beberapa pihak yang menyampaikan informasi yang menyesatkan. Contoh, sudah berangkat saja ke luar negeri pakai calo. Berangkat saja dengan visa turis, nanti bisa dikonversi ke visa kerja. Itu tidak terjadi di luar negeri. Tidak terjadi. Justru yang itu kemudian menyebabkan warga negara kita menjadi undocumented dan kemudian bermasalah. Itu yang banyak terjadi di Kamboja. Jadi sebaiknya kalau berangkat benar-benar sudah dokumennya sudah lengkap begitu. Betul. Jadi Pak Ahmad Nur, gimana tadi saya solusinya? Belum bicara mengenai mengatakan bahwa Indonesia baik-baik saja. Saya kira itu pernyataan yang terlalu mengeneralis ya. Kalau maksud kamu tidak baik-baik saja? Menurut saya begitu. Indonesia tidak baik. Satu, misalkan saya katakan, saya bukti. Indonesia mengalami deflasi di bulan Januari 0,78. Deflasi itu artinya apa? Harga-harga turun. Yang kedua, kalau abang pergi ke pengadilan agama, banyak orang yang mengantri minta cerai. Ketiga, kalau abang lihat gaji pegawai formal 6,5% naik, itu pun mereka protes. ASN pun demo, tukinnya tidak dibayarkan. Ini ASN aja. Belum Bang kita cerita, yang kerja formal itu hanya 49%. 61% lebih masyarakat kita informal. Negara abai di situ. Yang ingin saya katakan. Yang gagal siapa? Yang ingin saya katakan adalah anak muda kita ini yang menggunakan hashtag ini adalah anak-anak yang kena bonus demografi. Kenapa nggak kemudian kita tahan mereka? Yang kerja silakan yang senior kayak Bang Hensat begini. Muda saya. Enggak maksud saya. Yang muda-muda ini dibuatlah satu kampanye. Hey, pekerjaan di sini lebih baik. Anda bisa membangun. Kita punya Indonesia Emas 2045. Di sini stay, dikampanyekan. Artinya Anda itu nggak setuju dengan kabur aja. Harus begitu negara berpikirnya. Negara itu berpikirnya memberikan kesejahteraan buat tenaga kerjanya dalam negeri supaya mereka tidak. Pak Hendri gimana? Kabur aja setuju atau tidak? Kabur aja lah. Kan gini, kabur aja dulu. Kan tadi saya sudah sebutkan yang pertama ini konotasi negatif karena ada kata kabur. Kemudian dari kabur aja dulu ini yang sebetulnya dijual kan mimpi. Betul. Bahwa ada mimpi yang lebih indah di negara lain. Nah, yang harus dilaksanakan, harus dilakukan oleh pemerintah adalah mimpinya di sini aja. Di garis bawahi bahwa pada saat Anda pergi ke luar negeri itu harus ada bekalnya. Bekalnya pada saat apa? ke luar negeri harus ada bekal. Ya, skill. Orang-orang yang ada di luar negeri kan sekolah. Ada yang bekerja juga, tapi penempatannya sudah ada, sekolahnya juga ada. Betul. Abang jangan iya aja. Ini saya lagi bicara nih. Abang ini iya aja. Waktu udah habis. Oh, waktu habis. Oh, maaf bang, maaf. Saya pikir abang iya aja, jadi abang setuju. Jadi saya oke lah, menarik lah.
Oke Bang, uranium. Uranium. Oke, demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Kabur aja dulu tidak selalu berpotensi negatif. Saya lah contohnya kabur aja dulu, ternyata saya sukses berat. Demikianlah Hot Room yang dapat ditonton setiap hari Rabu jam 9 malam hanya di Metro TV. Silakan Pak. Metro TV. Dipersembahkan oleh Ovaltino mau, kenyangnya bikin kamu super happy.